Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Kusuma Dias Putri dengan NIM 45124222044. Kali ini saya akan bahas mengenai e-commerce modern, strategi pemasaran efektif dengan menggandeng konten kreator sebagai brand ambassador. Materi ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Kolik Budiman SPD M.Com. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Dalam era digital, e-commerce telah berkembang pesat dan menjadi krusial. Dengan penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% pada tahun 2022, pasar e-commerce di negara ini tumbuh signifikan, yaitu mencapai angka 40,1 dolar miliar. Untuk bersaing, strategi pemasaran efektif yang melibatkan konten kreator sebagai brand ambassador menjadi sangat penting. Meski demikian, strategi ini memiliki tantangan dan risiko, seperti pemilihan konten kreator yang sesuai dan risiko skandal yang dapat merusak reputasi bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dampak konten kreator dan brand ambassador terhadap ROI sangat penting. Studi kasus seperti brand ambassador Blackpink di Shopee dan BTS di Tokopedia menunjukkan dampak positifnya. Materi ini bertujuan untuk membahas strategi pemasaran dalam konteks e-commerce modern, serta memberikan contoh dan analisis praktik dari platform-platform e-commerce terkemuka di Indonesia dengan harapan dapat memberikan wawasan bagi pelaku bisnis e-commerce, konten kreator, dan konsumen. Lalu yang kedua ada metode. Metode yang digunakan, yang pertama ada studi literatur dan yang kedua ada penelitian. Untuk studi literatur sendiri dilakukan menggunakan sumber-sumber yang relevan, kredibel, dan terkini. Materi studi literatur yang dipilih berfokus pada kasus strategi pemasaran e-commerce modern dengan melibatkan konten kreator sebagai brand ambassador. Studi literatur ini berkaitan dengan konsep dan karakteristik e-commerce, pemilihan konten kreator, serta dampak brand ambassador terhadap ROI atau Return on Investment, yang merupakan salah satu indikator keberhasilan bisnis brand. Yang kedua ada penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 6 langkah. Yang pertama, menyusun profil produk yang mencakup manfaat, harga, dan target pasar. Yang kedua, memilih konten kreator berdasarkan jenis konten sosial media yang sesuai dan jangkauan media sosialnya. Yang ketiga, menetapkan model produk untuk konten visual. Yang keempat, menyusun kontrak dengan brand ambassador. Yang kelima, menentukan konten yang melibatkan berbagai platform sosial media dengan fokus pada daya tarik visual dan partisipasi penduduk. Dan yang terakhir, menghitung ROI dengan memperhitungkan biaya promosi produk. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada profil produk. Untuk merek yang akan saya jual yaitu Beauty of Nature dengan produk sunscreen. Deskripsi produk yang pertama ada tersedia dalam dua jenis, yaitu tidak berwarna dan berwarna. Untuk yang berwarna digunakan untuk base makeup. Untuk harganya sendiri, per botol itu ada 25.000 botol dan ukuran botolnya 30 ml. Target pasarnya untuk usia 15 hingga 40 tahun, jenis kelamin perempuan dan laki-laki, dan yang memiliki gaya hidup peduli dengan kesehatan dan kecantikan kulit, suka mencoba produk baru, dan aktif di media sosial. Lalu yang keempat ada media penjualan. Untuk media penjualan secara offline, itu terdapat pada toko kosmetik, apotek, dan supermarket. Sedangkan yang untuk media penjualan online tersedia dalam website, online shop, dan media sosial. Yang kelima ada manfaat produk. Yang pertama dapat digunakan sebagai sunscreen sekaligus moisturizer. Yang kedua memiliki SPF 50+ dan dapat melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB yang dapat menyebabkan kerusakan kulit. Yang ketiga melembabkan kulit dan mencegah kekeringan. Yang keempat menyamarkan noda dan bekas jerawat. Yang kelima mencegah kanker kulit. Yang keenam cocok untuk semua jenis kulit termasuk kulit normal, kering, sensitif, dan berminyak. Yang ketujuh, tersedia dalam dua jenis, yaitu tidak berwarna dan berwarna. Yang kedelapan, tidak lengket dan mudah meresap.
Yang ke-9, cocok untuk wanita dan pria karena tidak memiliki aroma yang khusus. Dan yang terakhir, cocok untuk semua musim, baik musim panas, dingin, maupun hujan. Yang kedua ada pemilihan konten kreator untuk dijadikan brand ambassador. Saya milih konten kreator bernama Natya Sina dan Dita Nanda. Kedua orang ini merupakan pasangan influencer, YouTuber, selebgram, sekaligus TikTokers. Untuk kegiatan yang sering dilakukan oleh brand ambassador yang akan saya pilih yaitu menari, traveling, dan beauty creator. Yang ketiga, menetapkan model produk. Untuk merek model produknya sendiri, saya milih Beauty of Nature Sunscreen, Fit Natya Sina, dan Randy. Dan di sebelah kanan ini merupakan contoh model kemasan produk yang limited edition khusus di masa kerjasama Beauty of Nature dengan Natya Sina dan Randy. Yang keempat, menyusun kontrak dengan brand ambassador. Untuk kontraknya sendiri, itu selama 1 tahun, yaitu dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Untuk fee-nya sendiri, yaitu 30 juta per bulan untuk per orang, dan dibayar di awal setiap bulannya. Untuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh brand ambassador. Yang pertama, Natya Sina harus membuat dan mengunggah konten yang berkaitan dengan produk sunscreen saya di media sosialnya, seperti Instagram, YouTube, dan TikTok minimal 4 kali dalam sebulan. Yang kedua, konten harus menampilkan produk sunscreen saya secara jelas dan mengajak followersnya untuk mencoba dan membeli produk. Yang ketiga, Natya dan Randy harus menyertakan hashtag Beauty of Nature, hashtag sunscreen, hashtag Beauty of Nature sunscreen, hashtag sunscreen untuk semua, hashtag mencegah kanker kulit, dan tag akun media sosial produk saya di setiap kontennya. Dan yang terakhir, menghadiri dan berpartisipasi dalam acara-acara yang saya selenggarakan, seperti launching, roadshow, workshop, talk show, atau gathering minimal 1 kali dalam sebulan. Untuk privilege yang akan didapatkan oleh brand ambassador, yang pertama, brand ambassador akan mendapatkan produk brand minimal 5 bulan dalam 1 bulan. Dan yang kedua, brand ambassador akan mendapatkan semua fasilitas dan dukungan yang diperlukan seperti transportasi, akomodasi, peralatan, maupun bantuan teknis dalam pelaksanaan kerjasama. Lalu yang kelima ada menentukan konten pada setiap platform. Yang pertama ada platform YouTube. Contoh kontennya itu yang pertama ada video skincare berjudul Cara Aku Merawat Kulit dengan Sunscreen Beauty of Nature, yaitu dengan menjelaskan manfaat dan cara penggunaan produk, serta menunjukkan hasilnya pada kulitnya. Yang kedua ada video A Day in My Life with Beauty of Nature menggunakan produk selama traveling. Dan yang ketiga, memberikan diskon kepada viewers menggunakan produk promo Natya Randy Nature. Yang kedua, pada platform Instagram, yang pertama memposting foto dengan hashtag Beauty of Nature, dan yang kedua mengadakan giveaway produk untuk 10 orang pengikutnya yang beruntung dengan syarat mengikuti akun Beauty of Nature, menyukai postingan tersebut, dan menandai 5 teman mereka di kolom komentar. Dan yang terakhir untuk platform TikTok dapat dilakukan dengan mengunggah video TikTok berjudul Sunscreen Challenge, yaitu menantang pengikutnya untuk menggunakan produk sunscreen Beauty of Nature dan menunjukkan perbedaan kulit mereka sebelum dan sesudah menggunakan produk. Lalu yang keenam ada menghitung ROI atau Return on Investment. ROI ini dapat dihitung dengan cara laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. ROI ini juga dapat dihitung menggunakan cara pendapatan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Untuk biaya promosi produk dengan brand ambassador, yaitu sekitar 30 juta per bulan untuk tiap orangnya, sehingga dapat dihitung 30 juta dikali 2 dikali 12 bulan, yaitu 720 juta atau sekitar 0,72 miliar. Untuk hasil penjualan produknya sendiri, yang pertama, jumlah followers, subscribers, viewers, dan likes brand ambassador di media sosial itu ada sekitar 5 juta orang. Yang kedua, persentase konversi dari media sosial ke pembelian produk adalah 10%, sehingga jumlah konsumen potensialnya itu ada sekitar 50.000 orang.
Yang ketiga ada persentase pembelian ulang produk adalah 50%, sehingga jumlah konsumen loyal dapat diperkirakan sekitar 250.000 orang. Yang keempat, ada rata-rata frekuensi pembelian produk adalah 4 kali dalam setahun, sehingga jumlah pembelian produk itu adalah sekitar 1 juta botol per tahun. Dan untuk harga produknya sendiri, yaitu 25.000 per botol, sehingga total hasil penjualan produk itu ada sekitar 25 miliar per tahun. Untuk perkiraan ROI-nya sendiri, yang pertama ada laba bersih, adalah selisih antara hasil penjualan produk dan biaya promosi, yaitu 25 miliar dikurangi 720 juta, dan didapatkan sekitar 24,28 miliar. Yang kedua ada biaya investasi. Biaya investasi disebut juga dengan biaya promosi produk, yaitu sekitar 720 juta. Dan yang terakhir ada ROI. ROI ini dapat dihitung dengan laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%, yaitu 24,28 miliar dibagi 0,72 miliar dikali 100%, dan didapatkan hasil 33,72%. Sehingga untuk setiap Rp1 yang saya keluarkan untuk biaya promosi produk, saya akan mendapatkan pengembalian sekitar Rp33,72. Untuk kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu strategi pemasaran yang melibatkan konten kreator sebagai brand ambassador telah terbukti efektif dalam menghadapi persaingan di industri e-commerce. Keberhasilan Beauty of Nature dalam memanfaatkan latihan Sina dan Randy Pritananda sebagai brand ambassador menjadi contoh konkret bagaimana strategi ini dapat meningkatkan citra merek dan hasil keuangan. Oleh karena itu, melibatkan konten kreator sebagai brand ambassador bukan hanya sebuah tren, tetapi juga langkah strategis yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan e-commerce untuk bersaing dan berkembang di pasar yang dinamis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.